Apa? Ada 8. Apa saja? Tema, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa amanat. Gaya bahasa amanat. Ada 8. Kamu ada berapa? Sama. Karena sama apanya? Ada yang lain, sumber lain? Ada? Ada sumber lain? Ini sama punya HP atau HP-nya berbeda? Yang satu Oppo. Oppo kan HP yang suka bertanya, Oppo nih. Oppo iki katanya. Kan HP orang Jawa. Ada? Yang lain? Ya belakang siapa? Ya. Ada lagi? Apa tadi? Yang pertama apa? Klimaks. Oh. Itu ada kaitan dengan plot alur. Ada lagi? Yang lain buka tadi nanya ke Mbah Google atau Mbah Google-nya lagi tidur? Karena paketnya habis. Sama situs yang dibuka. Pak, sama saya Mbah Google-nya lagi tidur, lagi ngantuk, tidur katanya. Karena HP-nya habis baterai. Ada? Sama. Nah, mari kita lihat satu-satu dulu. Jadi begini, tadi ada 2 pandangan, 2 beda. Karena itu, kalau Anda ingin mengapresiasi, yang pertama sekali Anda harus pahami dulu teori siapa yang Anda pegang. Anda yakini dulu teori yang Anda pegang. Ya, Anda mendeskripsi tahun depan nih. Nah, Anda yakini dulu teori yang Anda pegang, teori siapa? Kalau di Mbah Google ini tidak tahu kita teori siapa. Karena itu kita perlu baca buku tentang teori ini, bisa saja misalnya teori Paradopo misalnya. Ya. Atau teori siapalah. Yang dikatakan dalam mengapresiasi grand teorinya, teori besarnya. Pada istilah grand teorinya, teori besarnya, teori siapa Anda pakai? Paham? Nah, berdasarkan itu memang ada dalam teori itu unsur-unsur yang sudah pasti ada. Seperti yang saya katakan, tema amanat dalam karya sastra bukan hanya karya fiksi, karya puisi juga ada. Itu udah unsur yang sudah mutlak ada di dalam karya sastra. Nah, kita bicara tema dulu. Apa itu tema? Ide pokok. Sama enggak tema itu dengan gagasan? Kalau ide pokok kan gagasan. Sama. Benar. Nah, mari kita lihat. Kalau orang menulis, ada kalanya dia punya gagasan yang besar. Gitu. Contohnya sekarang nih, kita ada orang inspirasinya dari peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat. Kita ambil contoh lah nih kasus yang lagi tren yang mudah kita beri contoh Freddy Sambo tadi. Bisa jadi itu ada orang yang menginspirasinya menjadi sebuah film atau sebuah novel. Ya, bisa jadi novelnya tentang spionase. Bisa jadi inspirasinya dari kasus itu. Artinya ada tema yang membuat, kenapa dia mencuri itu? Karena trennya orang di situ sekarang. Trennya orang di situ. Atau kasus tentang pesulap merah yang kritisi dukun itu, ya, yang membuka rahasia dukun-dukun yang menipu. Dan kita
tercerdaskan dengan orang-orang yang begitu. Walaupun terkadang statementnya dia berbeda, ya. Misalnya sihir, Rasul aja pernah kena sihir, ya. Kemudian Nabi apa saja, dia ketika melawan orang kafir, dia terpaksa diberikan mukjizat, tongkat jadi ular, ya kan? Bukan sihir, tapi mukjizat namanya gitu. Dan ya kita enggak tahu nih persoalan seperti itu. Tapi tema-tema itu terkadang mengikuti tren yang berlaku pada masa itu. Cuma terkadang orang melihat, oh ini sudut pandangnya seperti yang tadi kita tafsirkan. Tema besarnya itu pembunuhan. Itu yang dilihat di permukaan. Tapi kan ada dampak-dampak dari pembunuhan itu. Bisa jadi temanya itu, pembunuhan itu terjadi, ada tema-tema sampingan. Misalnya perselingkuhan tadi. Ya, misalnya perselingkuhan. Kita tidak menuduh ya. Bisa jadi. Atau kecemburuan orang. Ada orang yang dia merasa, oh ini temannya disayangi, dia tidak. Jadi dia dia menjelek-jelekkan kawannya. Hasad dan dengki, tema tentang hasad dengki itu. Bisa jadi. Artinya apa? Kita bicara tema, ada namanya tema sentral, ada namanya tema sampingan. Tema sentral itu biasanya mengikuti tren pada masa itu. Kalau Anda katakan tema pada angkatan 20-an zaman Balai Pustaka, itu kok temanya Pak tentang adat istiadat. Kebetulan yang menulis itu banyak orang di Sumatera Barat. Hamka, STA itu dari Sumatera Barat. Apalagi Hamka, ya, yang artinya di Sumatera Barat itu ada dua kelompok yang secara mayoritas menguasai. Yang pertama orang agamis, karena memang di Sumatera Barat itu pusat pendidikan agama. Contohnya di Padang Panjang. Ya, Ins Kayu Tanam. Pusat pendidikan agama. Di samping itu, dia juga di kampung-kampung itu orang yang memperlakukan adat secara konsekuen. Nah, cuma konsep adat itu bagi para sastrawan yang punya backgroundnya agama, dia melihat ada ketidaktepatan. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Tapi dalam prakteknya ada kalanya tidak sesuai. Kalau adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, artinya yang jadi utama itu adalah kitab Allah, Al-Quran. Dalam Al-Quran, ya, manusia itu sama. Yang membedakan kita itu takwa. Anda mau profesor, mau tidak, yang membedakan Anda bukan titelnya. Tapi yang membedakan itu adalah ketakwaan. Kan itu yang jadi masalahnya. Nah, artinya dalam karya sastrawan masa itu, sastrawan mencoba meluruskan dengan menggunakan media sastra, meluruskan atau mengingatkan pada masyarakat Minang tentang adat istiadat pada masa itu. Sama juga misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang nih. Apakah kasta itu hanya di Bali? Kalau saya katakan tidak. Bisa jadi kasta itu nanti berada di rumah kita, di keluarga kita terjadi kasta. Secara tidak langsung ya, bukan disebutkan kasta. Kalau di Bali kan nyata-nyata ya, yang kastanya itu ada nyata-nyata tingkatannya. Tapi di rumah kita,
Contoh yang paling mudah lah, yang paling ringan lah. Ketika kita ngundang orang, pasti orientasi kita orang yang berpangkat, orang yang berada. Itu diundang ya jangan. Tapi orang yang tidak berada, orang yang kemungkinan nanti barangkali dia dianggap menyusahkan saja, nggak kita undang. Itu berarti kita sudah menciptakan kasta di dalam keluarga kita. Kita hanya tahu saudara kita yang berpunya aja, yang nggak berpunya lupa. Kita tahu saudara bapak ada apa, ini yang berpunya aja. Tapi yang nggak berpunya kita lupa. Berarti kita menciptakan kasta. Kita menciptakan kasta di rumah kita. Gitu. Nah ini yang disindir atau yang dikritisi oleh Hamka di bawah lindungan Ka'bah. Ini kan banyak anak gadis sekarang nih ya. Yang di kelas ini banyak anak gadis atau ada yang bersuami? Hah? Ada? Atau ada yang diam-diam jadi janda, ada janda 2 kali? Nah, ini contoh, saya katakan saya punya contoh aja ya. Contoh sekarang nih. Ketika Anda mengapakan pasangan Anda, artinya Anda memperkenalkan calon pasangan Anda kepada orang tua, pasti yang ditanya orang tua dulu, anak siapa? Harusnya kalau orang tua Anda, jangan ukurannya, orang tua saya kan di masjid terus Pak, itu tidak jadi ukuran. Ukurannya ketika dia memutuskan calon mantunya, sudut pandangnya bagaimana? Kalau misalnya dikatakannya backgroundnya anak siapa? Kalau kita katakan bapaknya tukang Pak, bisa enggak cari yang lain? Itu berarti di keluarga Anda, di orang tua Anda, itu sudah menanamkan kasta. Sudah lari dari ajaran agama. Ya, tapi kalau dikatakannya, saya pernah jadi saksi seseorang nikah dan dia menghadiahkan istrinya itu surat Ar-Rahman. Jadi setelah dia nikah, dia mengaji Ar-Rahman itu sampai habis di depan mertuanya. Dan itu pertama kali saya menghadiri itu dan saya jadi saksi. Nah, artinya apa? Artinya orang menonjolkan pada sisi agamanya. Nah, kalau sudah itu berarti sesuai dengan ajaran kita. Nah, itu masalah tema. Jadi tema dalam sebuah cerita, kita bisa bicara tema sentral, tapi kita bisa bicarakan tema itu yang melekat ke sana dan bisa dimasukkan tema-tema pendukung. Contoh tadi misalnya ada istiadat, secara garis besar tokoh yang ada dalam balai pustaka angkatan 20-an itu selalu menceritakan yang pertama percintaan itu udah jelas sumber inspirasi. Ya, karena lebih romantis, karena aliran romantis di sana. Kalau lebih bicara romantis itu kan masalah percintaan. Salah satu diantaranya, bukan satu-satunya. Romantis salah satu diantaranya masalah percintaan. Tapi percintaan itu yang berujung gimana? Yang jelas dia tidak nikah dengan pasangannya. Artinya muncul pendapat lain. Oh rupanya tema di Zaman Balai Pustaka itu bukan hanya ada istiadat, tapi juga temanya kasih tak sampai. Bertemakan cerita tentang kasih tak sampai. Jadi kalau Anda baca, bukan masalah ada istiadat aja. Mungkin grandnya ya. Tapi ada tema sampingannya adalah kasih tak sampai. Jadi Anda sekali lagi, kenapa bicara tentang tema ini? Anda bisa mencari tema itu bisa saja disengaja atau tidak disengaja oleh si pengarangnya. Ya bisa jadi. Tadi seperti kita bicara contoh 2 garis biru tadi, kan bisa saja Anda bicarakan tentang pendidikan moral atau pendidikan agama. Kalau orang atau budaya gitu. Kalau orang seandainya mau bagaimanapun, kalau dia
punya pendidikan agama, sudah ada benteng di dirinya. Seperti yang saya katakan pada Anda, tidak semua mahasiswa yang tiba-tiba kos di Pekanbaru, yang perempuan nih jadi liar, tidak semua. Kenapa? Dimodali oleh ayahnya, dimodali oleh ibunya ketika dia berangkat. Bisa jadi orang tuanya tidak cukup satu patah kata aja. Kami lepas kos di kampus di Unri, kuliah di Unri kos, tapi jangan sempat mencoreng arang di kening orang tua. Kalau anak udah ngerti, udah tahu dia. Tapi kalau anak tidak mengerti, maksudnya apa? Karena tidak mengerti. Tapi kalau sudah mengerti, sama juga ketika misalnya begini. Ketika Anda lama studi, Anda harus kasihan dengan orang tua Anda. Bagi yang punya adik, belum tahu adik Anda itu bisa mencicipi kuliah seperti Anda. Kamu belum tahu. Bisa jadi orang tua Anda mampu, tapi umurnya pendek. Anda ada sarjana, umur orang tua Anda pendek. Oleh karena itu, bagaimana kita sedapat mungkin membantu orang tua. Nah, ini contoh saya katakan tema tadi. Jadi bicara tema itu bukan hanya bicara tren, kita bicara juga bagaimana sudut pandang lain dari pengarang yang terbawa secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, tema ini kaitannya dengan amanat. Tak mungkin tema di mana, amanatnya di mana. Pasti dia sejalan dengan amanat. Nah, amanat tersurat dan tidak tersirat. Hamka kan tidak mengatakan secara gamblang, secara lurus, perbaiki adat Minangkabau itu kan tidak begitu. Tapi secara implisit dia kritisi, artinya ada adat Minangkabau itu yang tidak sesuai. Karena dihadirkan dengan itu. Bukan Minangkabau saja sebetulnya, tapi kebetulan dia sudah sentralnya mayoritas kegiatan itu di Minangkabau, seolah-olah orang mengatakan Hamka hanya mengkritisi adat Minangkabau. Malah tidak hanya Minangkabau. Dia juga bicarakan adat Makassar. Pada masyarakat kita ini justru yang mengaku Islam, justru adat lebih tinggi daripada agama. Kenyataannya ya. Jadi Hamka itu sudah tidak hanya mengkritisi, sebetulnya dia tidak hanya mengkritisi adat Minangkabau. Nyatanya Zainuddin diusir di Makassar. Karena dia punya ayah bukan orang Makassar. Jadi bagi orang Makassar dia tidak diakui sebagai orang Makassar. Karena ayahnya bukan orang Makassar. Karena itulah dia ingin mencari, kalau begitu tentulah saya diterima oleh orang yang asal ayah saya. Jadi dia sebetulnya Zainuddin itu pergi ke Sumatera Barat, ke Minang, ke Batipuh, bukan dalam artian sesungguhnya mencari hayati, tapi dia mencari jati dirinya. Siapa saya sesungguhnya? Ya, siapa saya sesungguhnya? Cuma karena peristiwanya itu sekelumit cuma di Makassar, lebih banyak peristiwanya, konfliknya, bertemu jodoh lain, orang lain itu di Minangkabau, seolah-olah Hamka itu hanya mengkritisi adat Minangkabau. Sebetulnya tidak. Jadi enggak juga kita katakan bahwa temanya itu adalah adat Minangkabau. Tapi dia lebih secara global katakan jangan sampai adat itu mengalahkan ajaran agama. Jangan sampai. Nah, itu yang selama ini tidak dipahami oleh orang. Nah, sama juga begini. Kalau kita bicara Siti Nurbaya. Nah, kalau kita bicara Siti Nurbaya, kita kan
sebagai pembaca seolah-olah kita sudah diplot oleh masyarakat. Apa itu? Yang pertama, belum kita baca, kita lah dapat dengar Radio Hakimi Datuk Maringgi itu sudah dihakimi sebagai orang manusia jahat. Jadi kita berangkat dari tidak netral lagi berpikir. Kita selalu mengatakan, oh, Datuk Maringgi itu orang jahat. Nah, kalau orang mengatakan orang jahat, maka kita ikut dengan orang jahat. Nah, sebetulnya sebagai seorang peneliti, orang mengapresiasi sastra tidak bisa begitu. Kenapa orang akhirnya menuduh si Zainuddin itu, si Datuk Maringgi itu sebagai orang jahat? Ada apa kita? Nah, tentu berkaitan dengan bagaimana dia menagih haknya dia. Uang yang dipinjamkannya kepada Bapak Siti Nurbaya. Nah, orang menagih hutangnya, mau duit dia, kita kategorikan jahat. Kan nggak objektif. Nggak objektif kita. Nah, ini satu contoh kita ketika mengapresiasi harus kita lepaskan dari nilai-nilai atau teori-teori atau penilaian orang lain. Jadi bisa jadi kita sudah menggunakan prinsip ya kita netral. Nah, itulah yang namanya kritikus yang bagus. Berangkat dari tidak dikaitkan dengan embel-embel. Ya, tidak dikaitkan dengan embel, tapi kita berangkat dari nilai-nilai. Seperti saya katakan pada Anda, apakah Siti Nurbaya itu perempuan Minang, cermin perempuan Minang yang bagus? Satu sisi, satu saat dia wanita yang bagus. Satu sisi ya. Kenapa bagus? Dia rela mengorbankan diri dia. Jadi ini ya, ingat ya, pembelajaran amanatnya. Kalau Anda punya orang tua, pengorbanan paling besar itu adalah pengorbanan diri kepada hal yang positif ya. Kepada hal yang positif, pengorbanan diri. Jadi dia rela mengorbankan diri dia nikah dengan orang lain karena menurut orang tuanya tidak ada lagi jalan lain. Rela dia. Jadi saya beritahu kepada Anda, kalau Anda punya uang nih, punya uang banyak, lalu Anda masih punya orang tua yang masih hidup, lalu Anda carikan orang pembantu yang mengurusi orang tua Anda, mungkin 3-4 orang, lalu Anda biayai, itu bukanlah perbuatan yang mulia. Yang mulianya apa? Ya kita sendiri. Karena dalam siklus kehidupan ini, apa yang dibuat oleh orang tua kita ketika ada yang orang tuanya ada yang 70 tahun, ada enggak orang tua yang udah 70 tahun? Ada enggak? Enggak ada. Saya sekarang tinggal satu mertua ibu. Jadi orang tua dari ibu lagi terbaring di rumah. Artinya kalau dia duduk didudukkan, kalau dia mau kemana pakai kursi roda, digendong. Nah, saya selalu ingat kepada ibu. Dan saya selalu ingat kepada ibu, udahlah, kamu urus saja tuh orang tua. Saya nggak usah diurus. Karena kesempatan mengabdi sama orang tua itu. Kalau saya orang tua saya udah nggak ada lagi. Ya selagi ada anaknya ya. Nggak mungkin menantunya yang turun gitu. Tapi saya pengorbanan saya ini mohon maaf nih. Bukan membanggakan diri. Pengorbanan saya udah. Anda jangan usah pikirkan saya makan atau tidak. Padahal saya mau makan gimana. Anda bertanyakan sama Ismi yang tinggal di rumah saya beberapa hari. Tapi ya ibu. Kadang-kadang ya kita kan kasih bel itu. Orang tua itu. Kadang jam 1 malam, setengah jam baru ibu keluar dari kamar, bunyi lagi belnya. Ya mau diapakan?
Sebetulnya itulah cerminan ketika kita kecil dulu. Betapa orang tua kita susah. Jadi kita tuh diuji oleh Tuhan. Mampu enggak kita? Sabar enggak kita? Coba kalau orang tua kita enggak sabar, kita udah mati dulu. Ya, betapa ada orang yang membunuh anaknya. Pada nyusahkan dibunuhnya anaknya. Gitu, zaman jahiliyah dulu kan begitu. Jadi itu. Nah, jadi sekali lagi itu berkaitan dengan amanat, unsur kedua, amanat. Artinya, sebanyak mungkin Anda dapat amanat, sebanyak mungkin Anda bisa mengapresiasi, mencari amanat dari sebuah karya sastra fiksi, itu semakin tahu kita kekuatan karya sastra itu. Semakin ngerti kita keberadaan karya sastra fiksi itu. Untuk si pembaca. Kalau Anda jadi guru, Anda semakin tahu, oh ini layak nih untuk anak-anak. Jadi pembelajaran bagi dia. Gitu. Karena tadi kita harus mengubah mindset orang membaca karya fiksi itu dari menikmati saja tingkat apresiasi, menikmati oh bagus dan tidak ceritanya, kepada tingkat mengkritisi. Kalau kita sudah mengkritisi, kita mencari amanatnya, bisa jadi kita bisa berlomba-lomba mencari amanatnya. Jadi di sana kita tahu, oh keberadaan sebuah karya sastra saja itu sudah luar biasa. Kenapa? Kita bicara mengapresiasi karya fiksi itu, kita bicara kehidupan orang. Ya, kita bisa menganalisis nih. Kalau gejala sudah begini, peristiwanya akan begini, akibatnya akan begini. Karena fiksi sudah menyajikan. Anda katakanlah sekarang jadi orang tua nih, besok jadi orang tua, punya anak gadis, anak remaja, masih remaja. Seperti yang saya katakan tadi, keluarga satu itu anak guru saya, yang saya katakan tadi hamil sampai mamanya hampir gila, mamanya. Dia punya anak satu-satunya perempuan, manjanya bukan main, gitu. Dua-duanya begitu. Saya punya saudara juga begitu. Punya anak satu-satunya perempuan. Tapi ketika kita kasih tahu, oh itu biasa tuh teman biasanya. Setelah terjadi kecelakaan, baru orang tuanya sadar. Yang selama ini kita anggap anaknya udah dewasa gitu. Jadi memang kaitannya begitu, seperti yang dikatakan agama. Kalau sudah berdua, yang ketiga setan. Gitu. Karena lost control tadi. Nah, ini bicara amanat. Lalu bicara tentang tokoh. Ini kalau kita bicara satu-satu nih ya, bicara satu-satu, berdiri satu-satu unsurnya intrinsik satu. Kita bicara tokoh. Fiksi itu membicarakan tentang manusia. Kalaupun dibicarakan tentang hewan itu sebagai simbolis. Karena pada hakikatnya perilaku manusia itu dengan hewan beda tipis. Saya punya orang tua teman, dulu di kampungnya dikenal dengan nama Haji Kancil. Saya tanyakan, kok bapak kamu dikatakan Haji Kancil? Yang pertama, postur tubuh bapaknya itu kecil. Yang kedua, bapaknya itu ulet berdagang. Jadi diakui orang bahwa dia itu memang ulet berdagang gitu. Cerdik dia berdagang. Jadi dikenal di kampungnya itu, malah nama bapak itu Haji Nurdin. Dikatakan Haji Kancil. Jadi dilabelkan orang seperti itu gitu. Nah, ada tokoh. Dari tokoh ini kita belajar, kita mempelajari manusia yang ada dalam cerita itu. Dengan membawa karakter masing-masing. Ada yang sifatnya dalam sebuah cerita masyarakat itu, tokoh itu memang dihadirkan
dalam bentuk yang stagnan, dalam bentuk wataknya yang permanen. Contohnya dulu orang bicara tentang tokoh hitam, tokoh putih. Tokoh hitam sudah dijas dia hitam, dia jahat. Tokoh putih dan dilabelkan dia tokoh putih, tokoh penyelamat. Kenapa kalau dulu tuh orang bicara begitu? Memang wawasan manusia ketika itu bicara tentang psikologi manusia itu seperti itu. Tapi setelah terjadi dinamika kehidupan, orang bisa tahu bahwa perilaku orang ya itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Siapa yang menyangka misalnya tahu bahwa dia itu seorang pembunuh? Dalam diri manusia itu ada, kita jiwa pembunuh itu ada. Apapun sifat yang dia ada di muka bumi ini, ada dalam diri kita. Cuma saja terkadang tidak berkembang. Nah, perkembangan sifat itu, tumbuh sifat itu terkadang dipengaruhi oleh lingkungan. Terkadang itu. Misalnya kita pelit dengan orang lain. Kenapa kok pelit dia? Ya karena temannya ketika dia mepet, dia perlu bantuan, teman-temannya tidak mau bantu. Akhirnya timbul perasaan dia ingin balas dendam gitu. Oh kalau gitu, cobalah. Pas nanti kau perlu, aku tak mau bantu. Gitu. Atau jiwa sosial mau bantu orang. Bisa jadi dia melihat orang tuanya. Di rumah udah biasa gitu. Orang membantu orang lain. Jadi kita ini kan bisa dipengaruhi lingkungan kita, milieu. Dalam psikologis dikatakan ada teori namanya teori meja lilin. Ya, meja lilin itu artinya manusia itu dibentuk oleh lingkungannya. Nah, disinilah kita belajar tentang watak-watak manusia. Watak dia secara permanen atau karena dipengaruhi oleh orang lain. Atau artinya permanen, wataknya itu terbentuk secara individual dari dalam. Nanti ada tahu tuh pendekatan teori id, ego, dan super ego. Nah, atau dari luar. Itu satu dulu. Yang kedua, karya sastra itu kan dia mempertemukan tokoh satu dengan tokoh yang lain. Nah, itu banyak hal yang mengikuti hal seperti itu, yang menentukan hal itu bertemu. Salah satu diantaranya adalah setting. Setting. Dua tokoh ketemu di suasana ramai dengan ketemu di suasana sepi. Itu kan settingnya kan berbeda. Anda pas ketemu nih, pas lagi ramai-ramai di kampus, ketemu kawan sekolah. Hei, apa kabar? Paling tegur sapa begitu aja, sekilas aja. Tapi beda halnya ketika di jalan ketemu berdua. Hanya berdua aja, tak ada orang lain. Artinya apa? Bisa jadi lingkungan mempengaruhi, setting waktunya mempengaruhi. Atau tempat nih. Tempat. Ya, bisa jadi tempat itu mempengaruhi watak orang. Atau suasana. Jadi setting peristiwa itu, tiga unsur itu tuh harus kita bisa analisis. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini apresiasi kita yang berkaitan dengan bagian keempat. Tema sudah, amanat sudah, tokoh sudah, kemudian setting. Kita kembali contoh tanggal kapal Duit.
Kalau dikatakan misalnya settingnya mempengaruhi Hayati Zainuddin jatuh cinta, itu kebetulan ketemunya di Batipu, dia berdua. Bahkan ketika Zainuddin itu dia memutuskan mau ngaji di Padang Panjang, dia mulai berjanji ketemu berdua. Kok tiba-tiba misalnya ketika dijumpa di Padang Panjang kok jadi berubah? Settingnya di Padang Panjang. Kok jadinya Hayati itu berubah? Tidak mau menegur Zainuddin. Artinya wataknya Hayati bukan karena setting yang mempengaruhinya, tapi pengaruhnya oleh adik si Aziz. Dia ditemani oleh adik si Aziz. Gitu. Dan berbeda ketika Hayati itu pulang dari Bandung setelah dia ditinggalkan oleh si Aziz, ketemu Zainuddin di Jakarta, di Batavia. Tapi kebalikan lagi, si Zainuddinnya yang menolak kehadiran Hayati. Walaupun itu sebetulnya kalau kita tafsirkan antara kenyataannya dengan apa yang dia rasakan itu berbeda, bertolak belakang. Gitu. Jadi begitulah bagian-bagian yang perlu kita apresiasi dalam membahas karya fiksi ini. Ya. Jadi yang pertama sekali adalah, saya ulangi lagi, Anda cari dulu grand teorinya unsur intrinsik. Anda cari dulu. Lalu dari grand teori itu Anda pahami, Anda yakini teori siapa yang Anda pakai. Teori yang Anda pakai teori siapa. Lalu yang kedua, Anda membahas apanya, aspek apanya. Anda mau apresiasi aspek apanya. Nah, kita tahu tadi, kita bicara ada sastra itu ada unsur estetika, ada unsur etika. Tadi kita bicara tentang unsur etika, dulu unsur estetika. Kalau unsur estetika kan berkaitan dengan bahasa, ya kan? Berkaitan dengan kalau kita bicara tentang gaya. Gitu. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Ya. Ketika kita membaca sebuah karya sastra, Pak, itu sebagaimana belajar dengan teori sastra yang lalu itu kan menggunakan mata pisau. Nah, jadi ada 4 tadi yang Bapak beritahu, bisa itu mengenai pengarangnya ataupun pembacanya seperti teori resepsi dan juga struktural genetik. Nah, itu bagaimana apabila pengarang itu ingin menyampaikan makna atau rasa yang ini namun tidak sampai ke pembaca? Itu apa metode atau cara yang pasti sehingga tidak membingungkan pembaca seperti itu, Pak? Kadang ada majas ataupun kata-kata konotasi yang menyulitkan. Baik. Kalau aspek Anda itu bahasa, berarti kajian Anda itu stilistika, gaya bahasa. Dan sebetulnya kita terlalu populer menggunakan istilah gaya bahasa. Tapi ada cara, kemarin saya kasih judul pada Eriska, sudah seminar proposal. Saya kasih tahu, sebetulnya ada lagi samping gaya bahasa itu gaya bercerita. Style. Gaya bercerita. Anda bisa mencermati cerpen-cerpen orang ya, atau cerpen orang tertentu. Bagaimana dia membuka cerita. Jadi Anda bisa baca dalam buku namanya Sejumlah Masalah Sastra. Itu membahas, salah satu artikelnya membahas tentang bagaimana style pengarang membuka cerita. Itu contoh. Ada pengarang yang membukanya dari dialog. Contohnya 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Hanya dengan dialog pendek. Kamu, tanda kutip, ya, saya. Jadi dialog aja pendek. Kita dibawa penasaran siapa yang dimaksudkannya ini. Sekian panjang dialog, kita belum tahu nih yang bicara itu siapa, tokohnya siapa, tapi gayanya pengarang
membawa kita tuh penasaran. Berbeda dengan Iwan Simatupang. Iwan Simatupang itu dia tidak menyebutkan nama tokoh utama. Dia menyebutkan, Anda baca merahnya merah, tokoh kita. Terserah kita mau kasih nama apa. Jadi sampai terakhir kata tokoh kita. Satu. Yang kedua, dia memperkenalkan namanya eksposisi, memaparkan tokoh itu. Kadang-kadang cerita itu dimulai dengan memaparkan tokoh. Ya, siapa tokohnya. Cukup dengan 2 paragraf. Dia sudah meriwayatkan kehidupan tokoh ini. Sehingga kita, pembaca sudah tahu di tokoh. Jadi, sekali lagi, yang seperti Anda katakan itu berkaitan dengan style. Ya, kalau Anda suka nonton film, dulunya tahun 80-an, orang banyak gak suka dengan nonton sinetron Indonesia. TV Indonesia. Kenapa? Mudah katanya. Tonton aja di awal, tonton di tengah, tonton di akhir, udah tahu jalan cerita. Karena udah bisa ditebak. Akhirnya muncullah semua sinetron dari Australia. Dari Australia kalau saya tidak salah. Judulnya sinetron itu Return to Eden. Nah, kalau kita ikuti, itu dalam teori sastra ada yang mengatakan itu ceritanya anti alur. Sulit ditebak. Ya, sulit ditebak. Karena kita begini ya, dalam pikiran kita, dalam pikiran masyarakat kita, dalam pikiran orang tua kita, bahkan dalam pikiran kita mungkin, seolah-olah kita ini hidup mengikuti alur yang sudah kita perkirakan. Kamu nih sekarang nih, kuliah sekarang nih, tahun keberapa? Tahun kedua. Ya, berarti kalau 3 tahun setengah, katakan Anda bisa 3 tahun setengah. 2 tahun lagi Anda selesai. Habis itu Anda jadi guru. Udah angan-angan nih mau jadi guru di sekolah sana. Habis itu jumpa pacar lama, nikah, punya anak, ada rumah, ambil rumah BTN tipe 36. Itu kan menurut kamu. Iya kan? Tapi setelah saya jumpa, gimana? 5 tahun akan datang saya jumpa gimana? Nggak ada Pak, saya masih nganggur. Lah, artinya alurnya kan beda. Siapa nyangka saya ketemu dengan mahasiswa baru kita. Kemarin saya jadi kaget. Justru mamanya dulu dekat dengan saya. Mahasiswa si Farhan. Farhan Nasrul. Iya. Jadi Farhan itu ibunya alumni kita. Aktif di kampus. Anda lihat di YouTube saya. Udah kayak adik sama saya gitu. Artinya kita ibaratnya tidak ada batasnya lagi gitu antara dosen dengan mahasiswa. Kami pernah menggendong dia melarikan mamanya itu ke rumah sakit karena kakinya tegak karena dia sakit mah. Hati-hati ya yang hati mahasiswa mahakut. Dan saya tahu betul tentang sejarah orang tuanya. Ketemu, saya memang kuliah pernah kemarin pas di rumah. Dia bilang rupanya mamanya selama ini bercerita tentang saya. Bahkan dia tahu bahwa saya kasihkan duit kepada mamanya ketika mamanya sudah di Bekasi. Karena mamanya manja sama saya. Pak, nama mamanya Eli Suwarni. Minta duit untuk pulang. Ya, saya kasih. Udah kerja jadi guru. Jadi rupanya mama cerita gitu. Cerita semuanya. Ya udah saya bilang. Cuman dia kan enggak tahu perjalanan mamanya. Dia panggil bunda. Bundanya itu ketika dia kuliah. Dia anak dari Sumatera Barat. Lulus D2 di sini mamanya, bundanya itu. Sementara neneknya itu cuma jual lontong dekat sekolah. Dia ambil D2, kebetulan dia aktif di kampus. Nah, saya selalu perjuangkan orang-orang yang aktif di kampus untuk bagaimana dia eksis di kampus. Pas dia tamat D2, udah tahun kan,
Saya suruh dia pindah ke S1. Dia ceritakan lah, tidak mungkin Pak, mamanya begini. Saya bilang mungkin. Akhirnya saya perjuangkan dia dapat beasiswa. Satu-satunya mahasiswi yang D2 transfer ke S1 dapat beasiswa mamanya. Sampai dia selesai. Dia jadi bendahara praktikum sastra yang ke-10 terakhir. Nah, terakhir itu dia mundur. Sama kami mundur semuanya sampai praktikum sastra yang ke-10. Jadi siapa nyangka gitu. Rupanya dia punya kakak di bahasa Inggris. Punya kakak di bahasa Inggris. Dia 3 bersaudara, 1 dia. Saya kaget, betul-betul nggak nyangka gitu. Karena itu saya perlu dekat dengan mahasiswa yang PA-nya saya di situ. Dan Anda bisa lihat di konten saya bahwa bukan saya mau promosikan, tidak. Ya, yang itu yang perlu jadikan perhatian bagi solidaritas antara kita ini, antara kita sesama ya, bagi yang mampu, bagi yang berlebihan, misalnya bolehlah memperhatikan kawan-kawan yang ini gitu, memperhatikan kawan yang tidak berpunya.